Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Nah, pada malam hari ini teman-teman, ya kita akan adakan acara brainstorming, ya, di mana kita pada kali ini membahas tentang startup company, ya. Bagaimana kita mengenal sebuah perusahaan startup, ya, sehingga dia bisa bertumbuh, segala prosesnya, dan apa peluang yang bisa kita ambil di dalamnya, teman-teman. Ya, kita mulai saja untuk menghemat waktu, teman-teman. Definisi perusahaan startup, ya, perusahaan startup adalah perusahaan yang baru berdiri dan berfokus pada pengembangan produk atau layanan baru yang inovatif. Jadi perusahaan startup itu adalah perusahaan yang baru berdiri, teman-teman, atau baru didirikan. Nah, ciri-ciri perusahaan startup itu dia inovatif, ya. Inovatif itu artinya dia memiliki produk baik itu barang maupun jasa yang belum ada sama sekali, ya, di pasaran. Atau kalaupun udah ada, dia pasti ada pengembangan-pengembangan baru, ada hal-hal baru yang dia miliki, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah growth, ya. Perusahaan ini dalam masa pertumbuhan artinya membutuhkan modal yang cukup besar di awal, teman-teman. Karena sebagian modal itu fokusnya tidak untuk, ya, menghasilkan keuntungan, ya, akan tetapi modal digunakan untuk pengembangan, untuk pertumbuhannya. Kemudian skalabilitas, yaitu sebuah upaya perusahaan untuk terus meningkatkan, ya, segala kapasitas operasionalnya, ya, segala fasilitasnya, segala sistemnya untuk, ya, mempersiapkan beban yang semakin besar di depan. Ya, misalnya nih ada kebutuhan ke depan, misalnya ada permintaan 100 unit ataukah 5.000 unit. Nah, ini perusahaan berpikir bagaimana cara memenuhi permintaan tersebut. Begitu juga bagaimana perusahaan bisa menyediakan karyawan yang bisa bekerja untuk memenuhi permintaan tersebut, teman-teman. Kemudian fleksibilitas. Nah, perusahaan ini biasanya fleksibel. Dia mengikuti alur yang ada di pasar karena keadaan ekonomi, ya, keadaan politik, alam, sosial. Nah, itu akan sangat berpengaruh sekali pada perusahaan-perusahaan startup ini. Jika dia nggak fleksibel, ya jelas dia akan layu sebelum berkembang, teman-teman. Ya. Kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, rata-rata nih teman-teman, perusahaan startup itu adalah perusahaan yang benar-benar membutuhkan modal. Artinya dia sangat terbatas sekali, ya. Baik itu dalam bidang ketenaga kerjaannya dia sangat terbatas, modalnya terbatas, fasilitasnya terbatas, ya. Namanya ibaratnya orang nih, ya manusia nih, dia baru lahir. Otomatis nggak mungkin orang atau manusia yang baru lahir disuruh langsung lari, kan nggak mungkin, ya teman-teman. Ya. Nah, ini keterbatasan sumber daya. Nah, ini maklum, ya, perlu kita maklumi karena semua perusahaan startup seperti itu, kecuali kalau perusahaan startup ini, ya, sebelumnya sudah ada perusahaan yang besar, ya, yang dia apa itu namanya melahirkan perusahaan baru, jadi dia sebagai anak perusahaan, ya. Biasanya di sini perusahaan startup seperti ini dia bisa mulus, ya, pekerjaannya karena sudah dipegang oleh owner, ya, ataukah pemilik yang sudah memiliki kapabilitas di usahanya, teman-teman, ya. Nah, tren perusahaan startup ada banyak sekali, teman-teman, ya. Perusahaan startup di dunia ini yang terlahir setiap bulannya, ya, banyak sekali. Salah satu contohnya nih, beberapa contohnya nih, teman-teman, ya. Dalam bidang energi terbarukan, yaitu perusahaan Sun, Edison, dan Tesla. Ya. Dalam bidang kesehatan, Teladoc dan Babylon Health, ya, ini melayani kesehatan dalam jarak jauh juga bisa dia. Kemudian teknologi finansial inklusif, ini seperti GoPay dan OVO, ya, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ini, ya, seperti pembayaran, ya, lewat handphone, ya. Kemudian sekarang ada pengembangan seperti Shopee Pay Later yang awalnya dia hanya melayani pinjaman di platformnya saja, kan, tetapi sekarang promonya itu di seluruh mall, ya, Matahari itu kita bisa pakai Shopee Pay Later, ya, teman-teman. Kemudian makanan dan minuman, ya, seperti warung pintar dan kopi kenangan, ini di Indonesia juga terlahirnya di Indonesia, ini warung pintar dan kopi kenangan ini, teman-teman. Kemudian di bidang retail, Tokopedia dan Shopee. Kemudian dalam layanan jasa transportasi, startup seperti Grab dan Gojek, teman-teman. Nah, di sini teknologi transportasi, bidang teknologi transportasi, ya, salah satu contohnya yaitu Unitsky String Technologies yang menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi titik jenuh transportasi secara global dengan string transport system, teman-teman. Nah, dengan adanya gini nih, teman-teman harus mulai secara global nih. Wah, ini ternyata perusahaan itu ada, ya, banyak sekali yang bermunculan. Karena apa, teman-teman? Karena sekarang itu eranya itu sudah era digital.
eranya itu sudah era crowdfunding, teman-teman. Di mana ya peluang-peluang yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ini zaman dulu ya, di zaman dulu kita itu nggak bisa ambil, teman-teman. Karena pasti dikuasai oleh para konglo-konglo ya, para konglo-konglo. Nah, pada saat era-era sekarang ini, teman-teman, orang-orang biasa seperti kita dan bahkan orang-orang yang tidak punya koneksi sekalipun atau orang dalam sekalipun, kita bisa ikut ambil bagian dari peluang yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ini, teman-teman. Jadi saat ini sebenarnya cara kerja kita itu sudah trennya itu sudah berubah gitu loh. Kalau cara kita bekerja itu trennya mengikuti tren pada masa sekarang, jelas peluang-peluang untuk sukses itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Ya. Nah, apa peran perusahaan startup? Itu yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Ya, startup membuka peluang kerja baru di berbagai bidang, terutama di sektor teknologi. Kemudian mendorong inovasi. Ya, startup terus berinovasi dan menciptakan solusi baru untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Startup berfokus pada pengembangan teknologi yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengapa berinvestasi di perusahaan startup? Ya, potensi pertumbuhannya tinggi, teman-teman. Jadi kalau ibaratnya nih, teman-teman, saya ibaratkan nih, ya, biar teman-teman ada gambaran. Jika kita menjadi peternak sapi nih, teman-teman, ya, atau pembisnis sapi. Nah, kita pasti tahu nih, ya, sapi yang udah gede nih, teman-teman, cocoknya diperdagangkan, teman-teman. Kita jual di pasar, ya, kita ambil selisih harga jual beli di pasar. Ya, karena untuk apa? Karena sapi tersebut untuk disembelih, diambil dagingnya, kemudian untuk makanan, ya kan seperti itu. Ataukah kalau sapi itu sapi perah, ya, sapi-sapi yang besar ini bisa kita jual, ya, susunya. Nah, akan tetapi jika kita konsepnya itu untuk berinvestasi, jelas kita beli atau ambil sapi-sapi yang masih terjadi itu, ya, yang masih kecil-kecil. Nah, kita rawat, ya, supaya dia bisa bertumbuh, bisa gemuk, ya, otomatis ketika besar, ya, kita bisa jual. Nah, konsepnya perusahaan sama, teman-teman. Perusahaan yang besar-besar, ya sudah besar nih, teman-teman, seperti Indofood, ya, kemudian seperti BCA, ya, kemudian intinya perusahaan-perusahaan besar yang mungkin sebagian besar sudah kita kenal, teman-teman. Ya, itu cocoknya untuk trading saja, teman-teman. Karena kalau dia meningkat, misalnya 100%, 200%, kapitalisasi pasarnya itu sudah sangat gemuk, ya, sangat sulit, teman-teman. Beda halnya dengan perusahaan-perusahaan startup yang baru-baru kecil nih, teman-teman. Jadi dia gesit untuk kenaikannya itu sangat tinggi. Ya, persentase kenaikannya sangat tinggi. Nah, inilah potensi pertumbuhannya tinggi. Jika teman-teman ingin berinvestasi di perusahaan startup tempatnya. Ya, kalau ingin trading di perusahaan-perusahaan besar. Nah, seperti itu. Kemudian solusi inovatif. Ya. Kemudian yang ketiga ada kepedulian sosial. Di setiap perusahaan itu pasti ada visi misi, teman-teman, yang menyediakan produk ataukah apakah itu barang ataukah jasa yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi bumi, bermanfaat bagi umat manusia, teman-teman. Nah, ketika kita mengetahui visi misi perusahaan, kita mengetahui produknya, apakah itu barang ataukah jasa, teman-teman, ya, apalagi itu untuk kepentingan umat, kepentingan bumi yang kita cintai nih, teman-teman. Nah, itu artinya ada mengandung kepedulian sosial kita di sini. Jadi kita tidak berbicara soal cuan saja, teman-teman di sini, tapi kita ikut mendukung ya visi misi perusahaan yang kita dukung nih, teman-teman. Ya. Kemudian keempat adalah batu loncatan ekonomi. Apa yang dimaksud batu loncatan ekonomi, teman-teman? Ya, saya analogikan teman-teman seperti ini. Ya, ketika misalnya saya nih, ya, misalnya saya nih ada menjadi karyawan, ya, misalnya saya menjadi karyawan, penghasilan saya nih, teman-teman, itu 5 juta per bulan. Berarti kan sudah bisa dihitung. Saya kerja dari pagi sampai sore dan bahkan menjelang malam. Jadi intinya saya pulang kerja nih, udah tepar nih, teman-teman, udah kehabisan tenaga. Mungkin kita udah habiskan apa itu namanya tenaga kita, ya, sisa-sisa waktu kita dengan keluarga. Udah tepar, udah nggak ada waktu buat handle bisnis yang lain. Udah nggak ada waktu buat usaha yang lain, meskipun itu sampingan. Nah, secara otomatis di sini nggak ada yang rezeki lain kan, nggak ada pemasukan lain selain gaji saya yang cuma 5 juta. Kalau saya hitung nih teman-teman, 5 juta per bulan dalam 1 tahun berapa? 5 kali 12 60 juta teman. Dalam waktu 10 tahun saya hanya menghasilkan 600 juta. Teman. Dalam waktu 100 tahun saya hanya menghasilkan 6 miliar. Ya. Itu kalau misalnya saya bekerja, saya mulai kerja itu usia 30 tahun, berarti 30 tahun kemudian saya usia 60, udah mungkin udah apa itu namanya pensiun nih teman-teman. Berarti kalau per 10 tahunnya itu saya hasilkan 600 juta, berarti kalau 30 tahun berarti 1,8 M, teman-teman.
Itu kalau saya nggak makan, nggak minum, nggak beli pakaian untuk anak-anak, nggak nyicil motor atau kendaraan transportasi, teman-teman, utuh baru saya pensiun cuman ada uang 1,8 miliar. Karena untuk berbagai macam keperluan mustahil lah saya bisa hasilkan atau memiliki uang 1,8 M, teman-teman. Dan bahkan saya hidupnya pas-pasan sampai usia 60, teman. Nah, hal itulah mengapa kita memerlukan batu loncatan ekonomi ini, teman-teman. Ya, mungkin di awal-awal saya bisa sisihkan ya sebagian penghasilan saya ya itu untuk mendukung proyek perusahaan-perusahaan startup ini. Ya, ketika perusahaan startup ini menjadi perusahaan raksasa, ekonomi saya terbantu tanpa saya harus usaha, tanpa saya harus mengorbankan sisa-sisa waktu saya bersama keluarga, tanpa saya bersusah payah untuk memikirkan A, B, C, D, E, F, ya kan? Saya tetap aja bekerja sesuai dengan pekerjaan saya, tapi di sisi lain saya punya aset yang terus bergerak, bertumbuh, ya semakin besar dan bahkan bisa membuat saya pensiun dini, teman-teman. Nah, inilah yang dimaksud batu loncatan. Saya yakin teman-teman di sini sudah punya penghasilan, ya. Akan tetapi belum banyak setahu saya yang punya batu loncatan. Nah, inilah perusahaan startup inilah adalah batu loncatannya, teman-teman. Ya. Kemudian yang kelima adalah diversifikasi portofolio, teman-teman. Ketika teman-teman punya usaha, punya aset lain, nah ini sebagai alternatif untuk menambah portofolio aset, teman-teman. Ya, nah, di sini teman-teman, ya kita bisa lihat ya kenaikan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya kenaikan antara bahan baku setelah diproses menjadi produk jadi, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini ya biji kopi jika diproses dari bahan baku menjadi produk jadi nih, seperti kopi sasetan ini, dan bahkan teman-teman kalau ini dipasarkan di hotel berbintang 5 itu kenaikannya bisa mencapai 500 sampai 1000%, teman-teman. Ya. Atau seperti halnya coklat, buah coklat seperti ini, teman-teman. Jika diproses menjadi produk jadi seperti coklat Silver Queen ataukah yang lain pada umumnya yang kita temui di mall, supermarket, teman-teman, itu kenaikannya mencapai 300 sampai 800%. Ya. Ataukah kain katun seperti ini, teman-teman? Ya. Jika diproses menjadi produk jadi akan menjadi pakaian seperti ini. Apalagi kalau pakaiannya bermerek, harganya pasti sangat mahal. Nah, ini mencapai 400 sampai 700% dan bahkan lebih jika ada mereknya. Mereknya merek bermerek, bermahal, apalagi kapasitasnya internasional, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, inilah lonjakan ya harga dari proses bahan baku menjadi produk jadi, teman-teman. Ya. Sekarang pertanyaannya nih, teman-teman. Ya, pertanyaannya, bagaimana perusahaan startup yang belum menghasilkan apa-apa, ya, menjadi perusahaan hektocorn, ya, berapa persen kenaikannya? Nah, sebelum membahas itu nih, teman-teman, kita akan bahas proses perusahaan startup ke hektocorns dulu, ya. Nah, di sini teman-teman, ini saya kasih juga contoh biar teman-teman ada gambaran, yaitu salah satu contohnya adalah perusahaan di bidang transportasi string yang saat ini dalam fase startup juga yang disebut UST atau Unity Strings Technologies yang dia membagi 15 tahapan pembangunan ya di dalam pembangunan dari startup hingga hektocorn, teman-teman ya di sini. Nah, dari proses startup ke big company atau perusahaan besar nih teman-teman, itu dimulai dari start dulu. Ya. Ada 3 tahapan di sini pada umumnya, start, growth, dan big. Ya. Dari mulai start ini teman-teman, yang pertama adalah ide. Ya, ide. Karena apa? Karena embrio dari sebuah perusahaan besar itu pasti dimulai dari ide oleh seseorang, teman-teman. Nggak ada tahu-tahu perusahaan ini langsung jadi perusahaan besar gitu, nggak ada, teman-teman. Nggak ada titiknya gitu. Ya, ada akibat pasti ada sebabnya, teman-teman. Iya kan? Ada akibat tapi pasti ada sebab. Nah, jadi embrio dari semua perusahaan di dunia ini, teman-teman, itu pasti dimulai dari ide yang keluar dari kepalanya seseorang, teman-teman. Ya. Bukan beberapa orang, satu orang saja. Ya, satu orang aja. Ini ide. Nah, di sini. Nah, jika UST ini ide tersebut muncul dari Mr. Anatoly Yuninsky. Ya. Kemudian setelah ide ini, ya, Mr. Anatoly Yuninsky mulai merancang, mulai mengadakan penelitian secara mandiri, mulai mencari-cari tempat, mulai mengurus perizinan, ya dasarnya. Dan bahkan Mr. Anatoly Yuninsky ini teman-teman, dia berinvestasi di awal,
di perusahaannya yang masih preset ini ya, itu lebih dari 10 juta dolar. Ya. Jadi ini dia masih mengembangkan prototipe-nya aja. Masih berupa gambaran, prototipe, ya, produknya, gambaran produknya, masih berupa sampel-sampel, ya, seperti itu. Kemudian, ketika dari preset, ya, ini sukses, dia masuk ke tahap ketiga, yaitu sales. Ini yang biasanya perusahaan sudah mulai membuka layanan crowdfunding, ya, atau layanan setiap masyarakat, semua orang di seluruh dunia, jika ingin ikut mendukung proyek, silakan mendukung, ya, dalam bidang apa pendanaan. Karena jelas pada saat set ini itu sudah realisasi produk, ya, kapasitas perusahaannya sudah mulai besar. Dulunya yang masih lahan sudah mulai dibangun. Dananya dari mana? Dananya dari crowdfunding ini. Mengapa nggak pinjam dari bank, Pak? Nggak ada bank yang mau mendanai perusahaan seperti ini, teman-teman. Karena ini perusahaan memang apa itu namanya dari nol, ya. Dan jelas kalau memakai bank itu pertama ada batasannya, batasan kreditnya. Kemudian yang kedua itu perusahaan harus mengembalikan berupa angsuran setiap bulannya. Nah itu menjadi beban juga, beban kewajiban bagi perusahaan. Sedangkan perusahaan startup, ya, itu dia bisa tidak atau belum mendapatkan penghasilan dalam kurun waktu yang lama. Jadi mustahil kalau memakai pinjaman bank untuk membangun perusahaan sebesar ini, teman-teman. Makanya alternatif lain itu dengan crowdfunding, yaitu mencari para pendukung proyek dengan imbalan apa? Hadiah apa? Hadiahnya bagian dari kepemilikan perusahaan yang disebut portion. Portion itu artinya bagian, bagian dari kepemilikan aset perusahaan secara keseluruhan. Adil dong, adil. Bukan berarti para angel investor ini, orang-orang yang masuk dalam layanan crowdfunding ini disebut angel investor, ini bukan berarti dia tidak mengalami segala proses yang terjadi dari start sampai big ini, teman-teman. Dia tetap, ya, dia tetap ikut mengalami proses ini. Tapi cuman bedanya dengan karyawan atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan, bedanya nih, ya, dia nggak ikut turun tangan atau turun ke lapangan nih, teman-teman. Dia nggak ikut bekerja di lapangan. Jadi cuman uangnya saja yang bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia tetap mengalami prosesnya dengan apa? Dengan waktu. Ya, dengan waktu. Jadi untuk berinvestasi di sini yang jelas yang dibutuhkan ada dua, yaitu yang pertama uang, yang kedua waktu. Waktu apa? Waktu proses pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan dari start, growth hingga peak hingga menghasilkan keuntungan seperti itu, teman-teman. Paham ya? Ya. Karena apa? Karena dia juga bagian dari pemilik perusahaan ini. Bagian dari pemilik perusahaannya. Ya. Kemudian ketika set ini berhasil, keempat adalah series A. Ya, series A ini perusahaan sudah mulai ya membangun yang namanya intangible asset. Ya. Intangible asset itu adalah aset-aset yang tidak berwujud seperti halnya surat-surat apa itu namanya akuntabilitas, sertifikat-sertifikat izin, kemudian apa itu namanya pameran-pameran berskala internasional, itu pameran-pameran memperkenalkan produk-produknya. Nah, seperti itu. Kemudian bertumbuh nih, bertumbuh ke series B dan series C. Nah, di sini perusahaan sudah melobi-lobi, sudah mulai membuka apa itu namanya kerjasama-kerjasama untuk apa? Untuk menjalin kerjasama agar bagian pemasarannya, bagian pemasaran produknya itu terjual, berhasil memasuki pasar, teman-teman. Nah, ini sih. Kemudian peak ini, scale up, di mana perusahaan sudah mulai menghasilkan keuntungan. Nah, di sini di Uniski Strings Technologies ya, dari start ini perkiraan antara stake 1 hingga stake 7, teman-teman. Nah, growth ini perkiraan antara stake 8 hingga stake 14 ya. Big scale up ini masuk pada stake 15 yaitu pada saat sekarang ini. Mengapa? Karena pada saat sekarang ini perusahaan sudah memasuki komersial ya. Uniski Strings Technologies ini sudah memasuki komersial dan bahkan mendapatkan kontrak-kontrak proyek komersial di berbagai negara termasuk di Indonesia, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini tapi masih dalam proses scale up ini. Nah, biasanya scale up ke unicorn, decacorn, hectocorns ya, ini sudah masuk listing market atau IPO. Nah, kalau di USD di sini tempatnya stake 15 ditutup, teman-teman. Ya. Paham di sini, teman-teman. Jadi
Proses ini pada umumnya dialami oleh semua perusahaan startup yang terlahir di dunia. Karena ini pengetahuan umum, teman-teman. Ini pengetahuan umum. Tidak berlaku hanya di perusahaan Uniski String Technology saja, tapi berlaku di semua perusahaan. Pada umumnya seperti itu. Unicorns ini apa? Unicorns itu adalah perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar. Kemudian Decacorns itu perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar. Hectocorns, perusahaan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 100 miliar dolar. Nah, nilai valuasi adalah estimasi nilai pasar dari sebuah perusahaan yang mencerminkan potensi keuntungannya di masa depan. Nah, terus resiko terbesar perusahaan startup itu pada saat apa, Pak? Pada saat start ini, teman-teman. Pada start ini, karena uji coba trial error-nya produk, kalaupun itu produknya itu belum ada di dunia, resiko sekali, teman-teman. Karena kita menciptakan sesuatu yang belum ada di dunia. Itu sangat resiko sekali. Ya. Kalau error, ya udah error semuanya. Ya. Gagal proyek namanya. Perusahaan ini sudah layu sebelum berkembang. Di start ini. Produknya sudah tidak teruji. Seperti apa? Hyperloop. Ya. Hyperloop itu di start ini, proses start ini dia udah gagal. Proyeknya ditutup. Ya. Merugikan ratusan juta dolar. Ini punyanya Elon Musk, teman-teman. Ya. Dulu pernah digadang-gadang kayak menceritakan Hyperloop itu kayak sesuatu yang membanggakan. Ternyata proyek gagal, teman. Nggak ada apa-apa. Dan Hyperloop itu sudah dikritik total sama Mr. Yuniski. Mengapa? Karena Mr. Yuniski ya melihat ada sebuah resiko yang sangat besar di situ. Ketika ada tabungnya, tabung Hyperloop itu bocor, itu akan meledak semua, teman. Selain biaya pembangunannya itu sangat mahal, ya, resikonya sangat tinggi. Ya, resikonya sangat tinggi. Itulah mengapa Mr. Yuniski tidak mengurungkan niat untuk menciptakan teknologi seperti halnya Hyperloop, diganti dengan Hyper-U yang teknologinya menyamai Hyperloop tapi lebih aman. Nah, saat sekarang ini masih dalam penelitian dan dulu rencananya proyek startnya, proyek pilotnya itu dibangun di Abu Dhabi rencananya. Tapi kita saat ini masih terfokus pada Uniski String Technology ini, ya, kereta string, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini start ini. Kalau sudah berhasil melalui startup growth ini berarti produknya sudah jadi, tinggal pengembangan. Apalagi kalau Uniski String Technology sudah di posisinya sudah di scale up ini. Jadi dia tinggal sudah memasuki pasar, sudah mulai menghasilkan keuntungan dan bahkan dia tinggal membesarkan saja. Nah, di sini ini sudah lepas dari resiko, teman-teman, tinggal pengembangan aja. Sudah pasti dapat duitnya, sudah jadi cuannya ini, teman-teman. Perusahaan kalau sudah masuk di sini, ya sudah pasti jadi cuannya, sudah beres, ya tinggal menunggu waktu aja. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Next, nah sekarang pertanyaannya adalah berapa persen ya peningkatan startup ke hectocorns ini, teman-teman, ya. Kita bisa lihat nih, kalau ibaratnya produk-produknya saja dari pengolahan bahan baku ke barang jadi itu peningkatannya bisa 1000%. Bagaimana kalau perusahaannya yang memproduksi itu? Ya, jelas peningkatannya melebihi dari itu, loh. Ya kan? Secara secara logika kan seperti itu. Ya, produknya aja peningkatannya bisa mencapai ribuan persen. Apalagi perusahaannya yang memproduksi. Secara otomatis kan kalau memproduksi kan bisa ribuan bahkan jutaan produk seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja. Nah, di sini kita bisa bahas sesuai dengan data yang kita dapatkan nih, teman-teman, ya. Peningkatan persentase dari startup ke hectocorns ini, teman-teman. Ya, kita di sini ada 5. Sebenarnya ada banyak sekali, teman-teman. Kita bisa kehabisan waktu kalau membahas, ini cuma sampel aja. Amazon, ya, itu di bursa saham kode emitennya AMZN itu IPO pada tahun 1997 dengan harga $1,5 per lembar sahamnya. Tahun 2024 saat sekarang itu nilainya $140. Nilai valuasinya itu 2,034 triliun dolar, teman-teman. Ya. Kenaikannya 9.000% selama 27 tahun. Ini kenaikan pada saat perusahaan IPO start, ya, hingga sekarang, teman-teman, selama 27 tahun. Ya. Kalau misalnya dihitung dari perusahaan mulai dari preset tadi, ya, ataukah dalam masa growth pertumbuhan, ataukah sebelum IPO, jelas kenaikannya berlipat-lipat dari ini, teman-teman. Ya, berlipat-lipat dari ini. Ya. Kemudian Netflix, NFLX, ya, pada emitennya, tahun 2002, IPO itu $1,07.
saat sekarang ini tahun 2024 harganya itu $400 per lembar saham, teman-teman. Ya. Nilai valuasinya 309 miliar dolar. Kenaikannya 37.000% dalam waktu 22 tahun. Ya. Kemudian Tesla pada emiten TSLA tahun 2010 IPO $17, sekarang harganya $260, ya. Nilai valuasinya 812 miliar dolar, naik 1.400% selama 14 tahun. Nvidia, ya, tahun 2006 itu IPO $12, tahun 2024 $450, nilai valuasinya 2,96 triliun, kenaikannya 3.600% dalam waktu 18 tahun. Shopee, ya, tahun 2015 harganya $17, sekarang $100, nilai valuasinya 103 miliar dolar, kenaikannya 500% dalam waktu 9 tahun. Rata-rata perusahaan di atas IPO di harga 1 sampai $17 rata-ratanya. Ya, ini kenaikan ini persentasenya mulai dari perusahaan sudah IPO hingga beberapa tahun kemudian, teman-teman. Ya. Kalau kita hitung pada saat perusahaan itu sebelum IPO, misalnya kita akuisisi sahamnya atau kita mendukung proyeknya, jelas harganya jauh lebih murah berlipat-lipat dari ini, teman-teman. Artinya apa? Keuntungannya kalau kita simpan di sini, jelas banyak sekali. Ya, next. Nah, di sini nih, teman-teman, Uniski Strings Technology sekarang ini, teman-teman. Jika teman-teman mendukung proyek, ya, teman-teman akan mendapatkan hadiah dengan nilai itu paling mahal $0,07 per portionnya. Ya. Kalau mengaca dari perusahaan yang tadi, pada saat IPO tadi, teman-teman, antara 1 sampai $17, itu kenaikannya 1.428% hingga 24.285%. Ya. Kalau dihitung dengan perusahaan tadi, teman-teman, daftar perusahaan tadi, mulai dari start IPO hingga beberapa tahun kemudian harganya mencapai $100, ya, itu nilainya peningkatannya 142.800%. Luar biasa. Gila nggak? Makanya peluang ini nih, peluang sekali seumur hidup. Mengapa? Karena perusahaan udah, ya, kalau perusahaan itu sudah masuk di Kakons atau sudah IPO, nggak mungkin dong dia kembali lagi ke awal dan kita enak dengan seenaknya sendiri untuk ambil atau mengulang masa lalu, nggak mungkin. Ya. Kemungkinannya kita cari perusahaan yang sama, apalagi memiliki produk yang inovatif, kapasitas bisnisnya, volumenya gede. Ya. Salah satu jawabannya ya adalah Uniski Strings Technology ini yang masih buka peluangnya. Karena ini adalah perusahaan infrastruktur, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya, fundamental analisisnya ini adalah fundamental perusahaan yang merujuk pada faktor-faktor dasar dan penting yang menentukan nilai intrinsik sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah peluang, sebuah perusahaan, teman-teman harus menekankan yang namanya fundamental analisis ini untuk perusahaan startup. Mengapa kok nggak technical analysis, Pak? Karena belum masuk bursa kok. Ya. Belum listing market. Technical analysis adalah sebuah analisa yang kita melihat dengan pergerakan chartnya. Ada moving average, ada Bollinger Band, ya, dan macam-macam, teman-teman. Ada volumenya juga, yang seperti itu. Nah, di sini masalahnya perusahaan belum masuk bursa saham, nih, teman-teman. Nah, berarti nggak ada technical analysis dong. Yang kita kedepankan di sini adalah melihat apakah perusahaan itu bagus atau enggak, recommended atau enggak, itu kita pakai satu-satunya fundamental analisis, ya. Nah, di sini ada beberapa poin fundamental analisis yang bisa membuat teman-teman menjadi acuan untuk teman-teman bisa melihat apakah perusahaan ini berkompeten apakah enggak, ya. Yang pertama adalah tim pendiri dan manajemen. Ya, pendirinya siapa? Manajemennya bagaimana? Dia sudah punya pengalaman nggak? Dia sudah ahli nggak? Dia punya pengetahuan nggak? Ya, dia approve nggak? Dia diakui nggak? Ya, itu. Pendirinya. Kemudian yang kedua adalah produk atau layanannya. Produknya bagaimana? Inovatif nggak? Ya kan? Kerjasamanya nih, produk ini pemasarannya bagaimana strateginya? Tingkat kebutuhannya di masa depan bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai untuk melihat pelanggannya siapa. Kalau kayak Uniski Strings Technologies itu pelanggannya adalah negara-negara, teman-teman. Karena infrastruktur. Nggak mungkin Painem, Paijo bisa beli infrastruktur, teman-teman. Nggak mungkin. Yang mampu mengambil atau mengakuisisi infrastruktur adalah pemerintah, teman-teman. Dan itu levelnya tertinggi, setahu saya. Levelnya tertinggi. Ya. Karena yang namanya infrastruktur itu adalah sebuah layanan atau bangunan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Dan satu-satunya yang menyediakan kepentingan umum, kepentingan publik ini pemerintah. Kalaupun swasta itu dia bekerja sama dengan pemerintah, seperti itu. Jadi infrastruktur seperti jalanan beraspal,
kereta api, rel kereta api, kemudian bendungan, ya, seperti itu. Nah, itu infrastruktur, teman-teman. Sedangkan Unisky String Technologies ini masuk dalam infrastruktur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pasar dan kompetitifnya. Kemudian yang keempat, model bisnisnya bagaimana. Kemudian tren dan siklus industrinya bagaimana. Traction dan roadmap-nya bagaimana. Traction itu apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah direalisasikan. Ya. Kemudian roadmap-nya bagaimana, ke depan bagaimana, langkah-langkah perusahaan ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini berbagai cara untuk menjadi bagian dari pemilik saat perusahaan masih startup, ya. Jadi di sini ada cara jika teman-teman ini ingin menjadi bagian dari pemilik perusahaan startup ini, teman-teman, ya. Yaitu yang pertama adalah hubungan keluarga. Ya, teman-teman punya saudara, punya orang tua, ataukah yang lain yang punya hubungan keluarga yang erat sekali. Kebetulan dia bos, ya. Teman-teman ikut bantu dia, ataukah teman-teman dulunya pernah membantu dia, akhirnya dia punya perusahaan, teman-teman diajak kerjasama, teman-teman dikasih bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut atau portion. Kemudian yang kedua adalah ikut memberikan sumbangsi berupa ide, gagasan, tenaga, dan waktu membangun perusahaan dari awal. Jadi di sini teman-teman ikut kerja, ikut mikirin nih perusahaan bagaimana nih pertumbuhannya, perusahaan bagaimana nih perkembangannya, sampai perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan dan sukses. Nah, artinya di situ teman-teman mendapatkan bagian juga, mendapatkan hadiah juga dari bagian dari kepemilikan perusahaan. Teman-teman mungkin nggak punya uang, tapi teman-teman punya tenaga, pikiran, keterampilan oke banget, sehingga membuat perusahaan menjadi besar. Maka teman-teman mendapatkan hadiah. Ya. Kemudian yang ketiga, ikut berkontribusi membangun proyek dalam segi pendanaan. Ini yang fleksibel. Ini yang biasanya bisa kita ambil peluangnya, teman-teman. Jadi kita ikut berkontribusi, nggak pakai ide kita, nggak pakai pikiran kita, karena itu bukan kapasitas kita, ya. Kita nggak ngerti apa-apa tentang pekerjaannya, nggak pakai tenaga kita, ya. Kita cukup ikut berkontribusi, memberikan apa itu namanya pendanaan sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita akan mendapatkan hadiah dari bagian dari kepemilikan perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membeli saham. Nah, di Unisky String Technologies itu teman-teman itu tidak ada jual beli saham. Dari dulu Usky Transport ini tidak pernah menjual saham, teman-teman. Jadi Usky Transport ini memakai opsi yang ini, ya, layannya. Jadi kita mendapatkan peluang, ya, untuk mendukung proyek yang dibangun perusahaan dengan cara berkontribusi sehingga kita mendapatkan reward portion. Ya, jadi di sini perlu kita revisi yang dulu ibaratnya masih menganggap bahwa membeli saham Usky atau membeli saham Unisky String Technologies karena itu pemahaman yang salah, ya. Jadi dari dulu perusahaan Usky Transport itu nggak pernah jualan saham, ya. Jadi dia pakai ini opsi. Kemudian tempat mengakuisisi portion perusahaan startup. Ya, di sini pembagian portion, bagian kepemilikan perusahaan dicantumkan saat pendirian perusahaan melalui notaris. Ya, jadi jika teman-teman pernah mendirikan perusahaan, teman-teman tinggal di notaris saja. Pak, saya pengen mendirikan PT. Ya, Pak, saya pengen mendirikan CV. Nah, seperti itu. Nah, sekarang juga banyak sekali ya layanan-layanan secara online yang memberikan pelayanan untuk pendirian PT. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini di dalam pendirian nanti ya itu teman-teman akan disuguhi, Pak, ini pemegang sahamnya berapa, modalnya berapa. Nah, di sini. Ya, pembagian portion, bagian kepemilikan perusahaan dicantumkan saat pendirian perusahaan melalui notaris. Kemudian yang kedua, melalui rapat dewan direksi dan penerbitan surat berharga kepemilikan perusahaan. Ya, mungkin karena teman-teman ikut bekerja di situ, ikut memberikan ide, sumbangsi berupa ide, tenaga, sehingga perusahaan bisa besar, maka di dalam rapat teman-teman dikasih nih portion. Ya. Apakah sekarang ada seperti itu? Ada, teman-teman. Ya, setahu saya kalau pemimpin ya, direkturnya atau kepala bagian salah satu bank ya terbesar di Indonesia itu dia dikasih saham perusahaan, tapi ya nggak banyak sih, mungkin ya sekitar 1% gitu kan, 2% seperti itu. Nah, itu tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui platform crowdfunding yang bisa diakses melalui internet. Nah, kita melalui internet, ya. Jadi dengan cara mendukung proyek. Nah, sekarang saya perkenalkan perusahaan Unisky String Technologies. Ya. Ini adalah pendirinya adalah Mr. Anatoly Unisky. Beliau adalah penulis dan perancang umum teknologi Unisky, kepala 2 proyek PBB,
Anggota Federasi Kosmonautika Uni Soviet, penulis lebih dari 200 penemuan, penulis lebih dari 20 monografi, dan lebih dari 200 karya ilmiah, Ketua Dewan Direksi Desainer Umum Uniski String Technologies Incorporation, Kepala Grup Perusahaan Internasional. Jika teman-teman ingin melihat tentang biografi beliau, teman-teman bisa lihat uniski.engineer ya. Di website, tinggal ketik aja uniski.engineer, enter, nanti terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah apa itu namanya, Dirjen Nadezhda Kosareva, yaitu wakilnya Mr. Yuniski. Nah, beliau adalah istrinya Mr. Yuniski, ya, beliau sudah masuk majalah Forbes, teman-teman. Ya, aktif, kemarin juga baru-baru kemarin, beliau juga diwawancarai di majalah Forbes. Artinya, dalam kredibilitas, ya, perusahaan ini memang dihandle oleh orang-orang yang sangat berkompeten, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat apa itu majalah Forbes, kalau belum kenal majalah Forbes, saya yakin kalau teman-teman memang aktif dalam dunia usaha, kewirausahaan, apalagi aktif dalam bidang perekonomian, skala lokal maupun internasional, sudah familiar lah majalah Forbes. Ya. Nah, ini adalah apa itu namanya, berbagai staf-staf ahli, ya, kepala-kepala, manajer di perusahaan Uniski Strings Technologies. Nah, akar dari terbentuknya ide itu munculnya permasalahan yang mengancam penduduk. Ya, akhirnya Mr. Yuniski memiliki ide untuk membangun atau merealisasikan proyek Yuniski Strings Technologies ini, teman-teman. Yaitu industri yang merusak alam. Sekarang ini kita sudah temui begitu banyak industri-industri yang ujungnya merusak alam. Kemudian kematian karena kurangnya keamanan. Ya, kemudian yang keempat, transportasi sudah mencapai titik jenuh, sudah macet-macetan, teman-teman. Ya, kemudian tingginya konsumsi energi. Ya, sumber daya alamnya semakin menurun, ya, konsumsi energinya meningkat. Nah, ini adalah pemborosan. Nah, seperti ini gambarannya, ya. Ya. Bersama kereta Yuskai Nusantara, ya, kita akan mewujudkan visi mulia Mr. Yuniski untuk menyelamatkan bumi ini dari kekeringan dan kepunahan, teman-teman. Sebagai solusinya, maka Mr. Yuniski menciptakan industri yang ramah lingkungan yang terbagi dalam 4 bidang, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah Yuskai Transport, ya. Kemudian pupuk biohumus Yutera, kemudian yang ketiga Smart CT, Kota Cerdas Buatan, keempat adalah Uspace, ya, proyek luar angkasa. Nah, ini adalah unit-unit varian transportasi yang sudah kita kembangkan dan bahkan sebagian besar sudah mendapatkan sertifikat izin jual untuk dipasarkan ke seluruh dunia, teman-teman. Ini Uwin, ya, 2 penumpang, Ubike 2 penumpang, Ukar 6 penumpang, ya, Ulight 6 penumpang. Sini, ini rata-rata kecepatannya 150 km per jam, teman-teman. Dan apa itu namanya, gerbongnya juga bisa digabung-gabung seperti ini, kayak apa, kereta api, ya, pada umumnya. Nah, ini Yubas 48 penumpang, ini juga gerbong nih, teman-teman, ya, bisa digabung-gabung juga. Ya, ini. Jadi sesuai dengan permintaan pasar ini nanti bagaimana ya permintaannya dan bahkan desainnya bagaimana kita bisa buatkan, teman-teman. Asalkan teknologinya sama, yaitu memakai string transport seperti ini. Ya. Ini kecepatannya hingga 500 km, ini adalah unit varian tercepat kita yang disebut U-Flies, isinya 6 penumpang, tetapi dalam satu lintasan ini dia bisa memuat beberapa unit varian, teman-teman. Ya. Kalau transportasi untuk barang, nah ini unit kontainer U4192, ya, U5247 yang bisa memuat 30.500 kg, ya, kecepatannya hingga 100 km per jam. Kemudian Yukon SPC 212, U-Truck U4131, U-Trans. Nah, jadi ini perbedaannya antara Yuskai Transport dengan transportasi yang lainnya. Nah, ini USD, ya, itu bisa menghantarkan barang dalam keadaan cepat dan murah, ya, beda dengan transportasi yang lainnya. Karena kita juga bisa melintasi laut, teman-teman. Kita bisa dibangun di atas laut, ya. Kemudian untuk pembangunannya kita paling murah hanya butuh 9 sampai 10 juta dolar saja per kilometer. Yang lainnya ini bisa mencapai 60 juta dolar, berarti monorail juga 60 juta dolar, ya. Ini yang paling mahal sendiri, subway itu 300 juta dolar per kilometer, teman-teman. Untuk biaya operasionalnya kita bisa memangkas 30-45% dari transportasi biasa. Kemudian untuk kapasitas penumpangnya kita bisa memuat
sekitar 50.000 penumpang ya per jamnya. Kemudian untuk kecepatannya kita tercepat, yaitu 150 km per jam, ya, tanpa hambatan, tanpa rintangan, karena kita memiliki jalur sendiri, dan itu pun di atas tanah, teman-teman. Ya. Kemudian untuk keamanannya kita paling aman, ya, karena kita dibangun di atas tanah, anti pergelinciran, kemudian memakai kecerdasan buatan, ya, aman dari kegiatan teroris dan vandalisme. Nah, di sini nih, teman-teman, kita harus tahu nih model bisnisnya Unity Strings Technologies nih, teman-teman. Teman-teman harus pahami model bisnis nih. Karena jika teman-teman paham, maka teman-teman akan tahu, ini perusahaan benar-benar luar biasa aman. Mengapa? Cara ini, teman-teman. Di sini kita bersama-sama ini membangun sebuah proyek ya. Proyek percontohan ya. Untuk apa? Untuk merealisasikan produk kita, untuk mendapatkan izin ya, dan bisa menjualnya ke berbagai negara di seluruh dunia. Konsepnya yang paling aman, teman-teman. Ketika perusahaan ini sudah mendapatkan izin, saat sekarang ini kita sudah mendapatkan sertifikat izin jual di beberapa unit varian kita, makanya kita sudah resmi masuk komersial nih, teman-teman. Di sini, itu kita jualan lisensi. Jadi, langkah pertama nih, kita tinggal promo-promo. Ketika kita promo-promo, ada pelanggan atau negara yang tertarik merealisasikan proyek kita, langkah pertama dia harus bayar dulu. Jadi untuk menjual proyek kita nggak butuh modal lagi. Modal kita cuma pertama dan terakhir di sini. Membangun proyek percontohan, proyek pilot ini, teman-teman. Setelah itu tinggal promo-promo saja. Kenapa? Nah, secara otomatis dengan konsep seperti ini kita bisa terima unlimited pesanan. Namun nih teman-teman, berdasarkan berita informasi, ya, informasi yang saya terima, saat ini ya perusahaan, kapasitas produksi perusahaan itu per tahun itu mampu memproduksi 100 unit varian. Nah, itu nilainya besar sekali, teman-teman, ya, 100 unit varian. Nah, ke depan ya pabrik produksi ya itu akan dibangun di berbagai negara yang tingkat permintaannya tinggi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah perusahaan menerima pembayaran, teman-teman, baru perusahaan merealisasikan proyeknya. Jadi terima uang, baru realisasikan, terima uang, realisasikan, terima uang, realisasikan, seperti itu. Nah, artinya di sini ya kita dikasih modal duluan dalam perihal penjualan proyek, teman-teman. Nah, ini model bisnis yang paling aman, dan kedua, kita volume bisnis kita itu unlimited, besar sekali, bisa besar sekali. Karena ibaratnya kita terima uang dulu, kita nggak sibuk mikirin modalnya berapa dulu, nggak, kita bahkan dimodali duluan. Dan bahkan saat uang itu kita terima, itu sudah masuk ya laba kotor. Kalau laba kotor ada, berarti ada laba bersih ya. Jadi keuntungan itu sudah masuk keuntungan, meskipun proyek belum direalisasikan di sini nih, teman-teman. Nah, karena apa? Karena pertama kita jualan lisensi, ya, baru lisensi, baru realisasi proyek, seperti itu. Ya. Ini modal bisnisnya. Kemudian siklus industri, proyek infrastruktur nih, teman-teman. Di dalam semua perusahaan itu ada 4 fase siklus industri, teman-teman. Yang pertama adalah fase ekspansi, di mana perusahaan sibuk untuk mempromosikan produk-produknya ke pasar. Kemudian kedua yaitu fase puncak, fase di mana tingkat ya penjualan perusahaan dalam posisi puncak. Kemudian fase ketiga, fase kontraksi, di mana karena dalam keadaan ekonomi tertentu, ya, dalam keadaan politik ataukah dalam kondisi alam tertentu, ataukah aturan-aturan pemerintah yang disebabkan, ya seperti itu ada yang namanya fase kontraksi, fase di mana permintaan itu menurun. Ya, pasti ada musimnya permintaan naik, ada musimnya permintaan turun. Kemudian fase resesi, ini fase penurunan. Nah, ketika perusahaan apa itu namanya memiliki strategi untuk pengembangan, ya akan kembali lagi ke fase ekspansi lagi. Mutar-mutar seperti ini, teman-teman. Akan tetapi nih, di proyek infrastruktur, di Unity Strings Technology, ini teman-teman, 4 fase ini semuanya menguntungkan kita. Mengapa 4 fase ini menguntungkan kita? Karena yang pertama adalah proyek pemerintah. Yang handle itu pemerintah. Nilai proyeknya besar. Fasilitasnya untuk publik, operasionalnya 100 tahun, kemudian maintenance dan service itu kita. Ya. Beda kalau kayak proyek bendungan, proyek jalan beraspal, itu kalau rusak, ya, itu yang nyervis, ya, itu bisa dari kontraktor lain, teman-teman. Ya, tetapi kalau Unity Strings Technologies ini hanya milik kita. Karena itu kita ekosistem transportasi. Jadi dari segi lintasan, dari segi unit varian, dari segi
CAS untuk stasiun pengisian tenaga listrik, dari sisi kontrol pengawasan, pengendalian keamanan, ya itu semuanya milik kita, suku cadang semuanya milik kita, ekosistemnya teman. Artinya apa? Dalam sisi maintenance dan service itu nggak bisa dihandle oleh perusahaan lain, nggak bisa. Hanya kita yang bisa menghandle-nya, perusahaan kita sendiri. Jadi kita memonopoli produk kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah perusahaan infrastruktur, di mana ketika fase ekspansi ini, proyek kita akan dibangun di mana-mana. Fase puncak, proyek kita dibangun. Dan pembangunannya ini operasionalnya hingga 100 tahun nih teman-teman. Jadi nggak peduli apalah fase ekspansi, fase puncak, fase kontraksi, fase resesi, pembangunan terus berjalan. Dan operasionalnya 100 tahun. Artinya apa? Artinya ketika itu dibangun nih teman-teman, nggak mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun dibongkar lagi, nggak mungkin. Karena apa? Karena kontraknya hingga 100 tahun. Bangunan itu hingga 100 tahun operasionalnya. Ya. Nggak ada pemerintah yang mau rugi. Operasionalnya masih belum selesai, dia mau bongkar bangunannya. Nggak mungkin, teman-teman. Ya. Nggak ada pemerintah yang mau rugi, teman-teman. Yang jelas otomatis apa? Otomatis selama 100 tahun ini akan terakumulasi, proyeknya akan semakin banyak. Ketika proyek ini semakin banyak, otomatis maintenance-nya juga semakin banyak, servisnya juga semakin banyak, penghasilannya juga semakin meningkat nih teman-teman. Volume bisnisnya semakin meningkat. Artinya apa? Semakin lama, itu semakin aman, dividen semakin banyak, harga sahamnya semakin tinggi. Nah, ini adalah siklus industri proyek infrastruktur. Ya. Kalau selain Uniski Strings Technologies, apakah bisa, Pak? Setahu saya belum menemui perusahaan yang mendominasi semua siklus industri yang sama kayak Uniski Strings Technologies. Karena apa? Karena itu tadi contohnya, ada proyek bendungan misalnya. Ya mungkin kalau bendungannya rusak, maintenance dan servisnya bisa dihandle kontraktor lain. Ataukah aspal, kalau rusak bisa dihandle oleh kontraktor lain. Ya. Ataukah kereta api relnya rusak, bisa pakai perusahaan lain. Tapi kalau Uniski Strings Technologies ini dia keseluruhannya, ruang lingkup keseluruhannya, ya ekosistem keseluruhannya dia handle semua, teman. Dan bahkan chat saja kalau mau di situ, dia nggak boleh itu, yang ngechat perusahaan lain nggak boleh, harus dia juga yang ngechat. Ya seperti itu, teman-teman. Ibaratnya gitulah, kalau kayak ibaratnya kalau sesederhana chat mungkin ya pakai tukang chat tetangga sebelah boleh lah, ya kan, nggak harus perusahaan seperti itu. Jadi kasarannya seperti itu. Ya, paham ya di sini. Jadi siklus industri proyek infrastruktur, Uniski Strings Technologies ini luar biasa, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah direalisasikan perusahaan dan roadmap-nya. Ya, di sini ini realisasi pembangunan proyek ETP di Belarus seluas 36 hektar, ya. Realisasi pembangunan proyek di Yuskai Test and Certification di Sarja seluas 28 hektar. Ya. Kantor desain kita punya 60 biru desain, ya, terlibat dalam pengembangan kompleks transportasi dan infrastruktur, ya. Saya nggak begitu membahas detail ini pengembangannya teman-teman karena banyak sekali, waktunya jelas nggak cukup, ya. Nanti teman-teman bisa kunjungi ust.inc, ya. ust.inc, klik di Chrome, ya, teman-teman bisa pelajari di situ apa saja proyek-proyek yang sudah dikembangkan oleh perusahaan dan bahkan berita-berita terbaru lengkap di sana. Dan bahkan kita sudah kerjasama dengan ITS Indonesia, ya, untuk realisasi pembangunan proyek di Indonesia. Itu saat sekarang ini telah berdiri PT Uniski Nusantara Technologies, dan sedikit bocoran ada satu perusahaan lagi dari Uniski, mungkin itu untuk pembangunannya, realisasi pembangunannya, ya teman-teman ya. Nanti pada saatnya kita akan bahas, ya, karena saat ini belum diizinkan. Kemudian berbagai macam sertifikat, penghargaan, hak paten kita juga sudah dapat. Media massa kita diterbitkan dari berbagai media massa, itu lengkap teman-teman, tinggal buka aja di ust.inc, ya. Di situ media massa ini tinggal diklik aja, karena ini screenshot yang saya ambil dari ust.inc. Ini bisa diklik-klik aja, lihat teman-teman beritanya apa di sana, ya. Nah, di sini kita ulangi lagi, ya, kita ada 15 tahapan pembangunan untuk merealisasikan proyek pilot ini. Kita saat sekarang ini sudah berada di stake 15, stake akhir ini, ya. Kita sudah masuk komersial tahap awal tahun 2021, lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual, telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek komersial, kerjasama di berbagai negara, benua Afrika, Asia, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Hanya tersisa satu stake pembangunan saja, kerjasama dengan ITS Indonesia untuk perluasan proyek komersial, teman-teman. Bagaimana cara mendukung proyek? Di sini teman-teman harus daftar sebagai anggota yayasan dulu. Setelah daftar sebagai anggota yayasan, kemudian teman-teman juga daftar di situs Skyward Community, kemudian baru mengambil paket kontribusi, mengikuti info terkini. Nah, di sini ya, sekilas tentang Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara.
yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, dan aktivitas sosial, pengumpulan dana kontribusi untuk mendukung proyek. Sistematisnya untuk mendukung proyek, jadi ini teman-teman sebagai kontributor, ya di sini register sebagai anggota yayasan, mengambil paket kontribusi, kemudian untuk realisasi pembangunan proyek. Nah, keuntungannya di sini, ya, teman-teman mengambil paket kontribusi yang sudah disediakan di platform, ya, Skyward Community, kemudian teman-teman mendapatkan hadiah dari startup company, yaitu Unity String Technologies, berupa bagian dari kepemilikan perusahaan atau portion. Ya. Di sini contohnya, ketika teman-teman berkontribusi sebesar $50, maka teman-teman mendapatkan reward atau hadiah sebesar 700 portion. Ya. Nah, ketika teman-teman dapat 700 portion nih, ya, ketika pada saat listing market harganya $1, itu nilai asetnya teman-teman menjadi $700. Kalau misalnya $17, maka nilai aset teman-teman mencapai $11.900. Ini yang saya maksud batu loncatan. $50 saat sekarang ini setiap bulan mungkin cuman habis buat beli rokok, uang jajan, ke kafe, ya, macam-macam untuk kegiatan konsumsi. Tapi di sini ketika teman-teman realisasikan untuk mendukung proyek, ya, teman-teman dapat hadiah 700% yang bisa memperbaiki perekonomian teman-teman di masa depan. Kalau $1.000 itu beda lagi, ya, diskonnya 1:23, persentasenya lebih banyak, ya. $1.000 dapat 23.000 porsi. Ya. $1 nilainya $23.000, pada saat listing nilainya $391.000, teman-teman. Nah, di sini. Nah, jadi pada saat listing nanti, ketika teman-teman punya 23.000 porsi nih, teman-teman bisa jual sebagian atau semua. Saya jual dulu 1.000, Pak, boleh? Boleh. Jual lagi 3.000, boleh? Boleh. Jadi nggak harus jual semuanya. Sebagian untuk tabungan. Kalau udah disimpan untuk tabungan, tabungan itulah yang teman-teman miliki, itulah. Itu nanti persentasenya akan dibagikan berupa dividen bagi hasil perusahaan dari operasional proyeknya di seluruh dunia. Nah, kemarin perusahaan juga baru menerbitkan deklarasi pembagian dividen, ya, deklarasi dividen, ya, untuk pertama kalinya, ya, itu targetnya tahun depan dividen sudah dibagikan. Ya. Nah, ini contoh berbagai paket kontribusi yang teman-teman bisa ambil, ya, di sini. Ini adalah angsuran di sini. Mulai dari start ini adalah $50 per bulan selama 5 kali. Senior ini adalah $100 per bulan selama 5 kali, ya, atau 5 bulan. Jadi ngangsurnya nggak sampai tahunan, nggak, 5 bulan sudah lunas, teman-teman, sebenarnya, ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikondisikan dengan ekonomi masing-masing, teman-teman, dan peluang yang luar biasa langka, ya. Ini adalah paket cash mulai dari $50, $100, $200, $350, ya. Ini adalah paket cash besar sampai tertinggi $150.000, ya, atau sekitar 2M lebih, teman-teman. Ya, ini adalah paket kontribusi yang bisa teman-teman temukan pada saat nanti mendaftar di platform Skyward Community. Ya. 4 pilar mengapa Anda mendukung proyek. Pertama, mewujudkan visi mulia, yaitu menyelamatkan bumi. Kemudian proyek infrastruktur transportasi, jelas teman-teman tahu karakter infrastruktur, ya. Kemudian memiliki 50% market transportasi internasional, ya, karena unit varian kita itu bisa mewakili transportasi darat, laut maupun udara. Mengamankan aset berskala global, bisa dibayangkan nih, ya, teman-teman bukan pengusaha ulung, bukan pengusaha kelas dunia, tapi teman-teman memiliki kesempatan memiliki perusahaan yang ruang lingkupnya secara internasional tersebar di 200 negara. Luar biasa, kan? Bangun New Sky, selamatkan bumi. Nah, bagi teman-teman yang belum ikut untuk mendukung proyek, teman-teman bisa hubungi pengundang teman-teman atau konsultasi lebih lanjut sama mereka. Ya, itulah materi brainstorming pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sudah ada kesalahan. Ya, saya buka pertanyaan, beberapa pertanyaan jika ada. Ya. Nah, ini udah start video, udah start, unmute sudah, ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan, teman-teman.
Ini Pak mau nanya, Ya, silakan Faisal. iya saya tuh masih, maksudnya belum mengerti. Saya kan ambil cicilan yang 5 bulan, ansuran tuh $500. Nah baru 2 kali Ya, cicilan. Maksudnya dalam $500 yang cicilan 5 bulan tuh saya dapat berapa lembar gitu? cicilannya $100. 500 $100. Jadi $500 sampai lunas gitu. Oh, ya. Itu kemarin paket biasa atau promo, Bu? Promo. Oh, kalau promo di situ ada paketnya, Bu. Ada apa? Jumlahnya ya. Saya nggak hafal itu. Kemarin promo apa, Bu? Itu Iya, maksudnya itu promo itu, maksudnya dalam setiap cicilan saya dapat 35.000 lembar per cicilan, berarti dikali 5 apa 30, $500 itu 35.000 gitu. Saya nggak ngerti. oh, ya 35.000 itu, Bu. lima Jadi ratus dolar itu. ya satu paket angsuran itu. Ya, Oh. satu. Yang dimaksud Hmm. paket itu kan ya angsuran itu. Kalau sampai lunas ya dapatnya kalau di situ tertera 35.000 ya 35.000. Oh iya. Bukan per Terus angsuran ini, dapat 35.000. Kalau per angsuran dapat 35.000 berarti kan 35.000 kali 5 gitu kan maksudnya. Iya kan? oh berarti 35.000 itu ya, Iya, lima ratus dolar. 35.000 itu. Terus ini tadi tuh saya tuh nggak ngerti maksudnya IPO. Apakah semua saham itu masuk IPO gitu? Jadi perusahaan ya, perusahaan itu ada dua jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan privat, yang Oh. kedua adalah perusahaan publik. Ya. Perusahaan privat itu perusahaan yang ya dia nggak IPO. IPO itu Oh. adalah initial public offering. Ya. Untuk pertama kalinya perusahaan memasuki bursa saham. Nah, tujuan perusahaan untuk IPO itu adalah untuk mendapatkan modal yang jauh lebih besar lagi dengan tujuan untuk pengembangan proyek. Mhm. Ya, kalau perusahaan misalnya punya hutang, tujuannya untuk melunasi hutangnya juga. Seperti itu. Ya, syukur alhamdulillahnya UST ini, di Sky Transport ini nggak punya hutang. Ya, hutangnya paling hutang operasional, hutang lancar lah, ibaratnya hutang kecil-kecilan untuk memang apa itu transaksi apa bahan baku macam-macam seperti itu biasalah. Tapi kalau hutang gede sampai kayak Uto itu nggak punya. Jadi memang Iya. tujuannya untuk IPO itu untuk mendapatkan modal jauh lebih besar lagi. Artinya IPO itu yang diuntungkan pertama kali ya perusahaan itu sendiri, bukan kita ini. Kalau kita ini kecipratan lah bahasanya ya, Iya. Iya. kecipratan rezeki lah seperti itu. Tapi Bapak itu di sela-sela ya, bicaranya tuh ada katanya ada perusahaan di Indonesia yang udah kerjasama apa gimana, tadi saya kurang dengar itu soalnya anak saya nangis. Jadi udah Ya, didirikan gitu di Indonesia. nah jadi kita ini kan mendukung proyek perusahaan induk, ya, mendukung proyek perusahaan induknya, ya, mendukung proyek pilotnya induknya. Nah, dari induk ini yang namanya induk, babon lah ibaratnya ya, induk, kan, ibu lah. Itu pasti dia kan punya anak nih, anak-anak perusahaan. Ya. Mengapa dia punya anak-anak perusahaan? Karena untuk apa memenuhi persyaratan legalitas yang ada di masing-masing negara. Oh gitu ya. Ya, otomatis misalnya di Amerika kan ada legalitas sendiri, di Indonesia ini kan ada legalitas sendiri, ada aturan sendiri, ya gitu. Secara otomatis perusahaan Indo ini dia mendirikan anak perusahaan lagi di Indonesia ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Macam-macam. Yang Unitsky Nusantara Technologies, ya PT Unitsky Nusantara Technologies di Indonesia ini, Oh gitu. ya Mana tujuannya perusahaan? itu untuk memasarkan proyek komersial. Jadi dia Oh. untuk apa itu namanya mempromosikan proyek-proyek kita, jualan proyek lah, Bu, sebenarnya. Iya. Nah, jualan proyek. Nah, ada lagi bocoran, ada PT Cakrawala kalau nggak salah ya. Ya Iya. itu, ada bocoran soal itu PT apa lagi sudah berdiri juga. Itu saya belum dikasih tahu sih. Tapi kalau tebakan saya nih untuk realisasi pabriknya. Jadi ada kan di sini ada untuk promosi, untuk realisasi. Ya. Realisasi ini pembangunannya. Kan nggak mungkin satu perusahaan merangkap udah promosi disuruh bangun lagi kan nggak mungkin. Jadi ini dihandle dua perusahaan. Dan ini sudah berdiri. Mungkin teman-teman kalau Unitsky Nusantara sudah nggak asing. Tapi yang satu ini sekarang ini sudah berdiri. Ya. Dan itu bahkan saya tahunya itu dari surat resmi yang diterbitkan oleh salah satu gubernur di Indonesia. Ya. Oh. Gubernurnya siapa? Saya belum boleh bocorkan. Ya, intinya bocorannya seperti itu. Nah, Oh seperti itu. iya. Ya. Berarti ini benar-benar bagus ya Pak ya. Ya jelas Bu, sudah masuk Indonesia Bu. Berarti Jadi suatu ketika itu sudah masuk bakal ada Indonesia. gitu. Jadi ini perusahaan beneran Bu. Ini perusahaan infrastruktur beneran ya.
Dan bukan cuma di Indonesia, kita udah masuk India, sudah masuk Uni Emirat Arab, sudah masuk, dan bahkan Amerika, Tax itu udah masuk. Tepung nanti Bu, seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia itu pembangunan kita itu seluruh dunia market kita. Dan saat ini kita mati-matian untuk kejar target proyek itu. Karena kemarin perusahaan sudah deklarasi pembagian dividen itu mulai tahun depan dengan syarat memenuhi persyaratan yang berlaku kan. Otomatis kan ini tahun ini mati-matian perusahaan untuk kejar target itu, proyek itu teman. Seperti itu. Berarti itu kalau seandainya kan saya udah dalam masa cicilan. Hmm. Seandainya saya ikut yang cash masih boleh gitu. Masih boleh. Selama stake 15 itu belum ditutup, itu Oh, boleh. stake 15 itu maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Jadi pembangunan proyek pilot ini itu terbagi menjadi 15 tahapan pembangunan. Oh iya. Nah, dimulai dari tahun 2015 dulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini itu kita sudah di tahapan 15, tahap akhir. Makanya, sekarang ini udah tahap 15. Ya, sekarang ini di stake 15. Oh, Ya, sampai jadi berapa? kita itu sudah di ujung lah. Ibaratnya ya sewaktu-waktu bisa ditutup, kita nggak ngerti apa kebijakan perusahaan bagaimana. Ketika perusahaan sudah selesai, ya udah ditutup. Kalau sudah ditutup ya nggak bisa. Kita Iya. kita ambil porsinya, nunggu nanti kalau udah perusahaan listing market mungkin di salah satu bursa saham. Sebenarnya saya tuh udah diajak sama kawan dari Makassar, cuma hilang kontrak dari 2018 tuh. Ya. Tapi saya masih ragu. Cuma kemarin tuh saya ketemu teman-teman lama juga namanya Pak Wawan. Pak Wawan yang ngajak itu. Kok ini kayaknya bisnis yang dulu pernah diajak, cuma saya hilang komunikasi gitu. Ternyata benar. Ya. Jadi perusahaan ini jalan Bu, sangat sehat. Dan bahkan sudah merealisasikan proyek komersial. Oh, jadi udah di 15 stake ini ya Pak ya? Ya, udah step akhir. Oh, pantesan mau berbagi dividen itu ya? Ya, benar. Seperti itu. Jadi bocor-bocorannya dividennya berapa persen dari modal itu Pak? Jadi gambarannya begini Bu, dividen itu dibagikan nilainya berapanya berapa itu setelah penerbitan laporan keuangan. Tahun 2025 diterbitkan. Laporan keuangan yang diterbitkan tahun 2025 itu melaporkan kinerja perusahaan atau laba yang dihasilkan perusahaan dari prosesnya di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Nah, saat sekarang ini kan masih September nih, masih ada 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember. Makanya kita sendiri juga belum tahu berapa besar nanti dividen yang akan dibagikan, karena tahunnya sendiri kan belum tutup juga. Ya, iya. Oh, berarti mungkin begini ya Pak ya, setelah pembagian dividen tuh mungkin stake 5 udah nggak ada kayaknya ya? Ada kemungkinan masih ada kemungkinan ditutup. Gitu. Tapi kalaupun ada, itu justru kesempatan yang bagus. Karena berdasarkan deklarasi dividen kemarin, itu setidaknya perusahaan bagikan tiga kali dividen baru bisa IPO. Ya. Berarti kalau pembagian dividen itu misalnya 2025 goal ya, berarti 2025, 2026, 2027 baru perusahaan IPO go public kan. Ya seperti itu, Bu. Oh, jadi sebelumnya itu sudah pernah pembagian dividen tuh Pak ya? Ini. Belum pernah. Deklarasi dividen itu baru pertama kali ya ini diterbitkan secara resmi oleh perusahaan. Jadi untuk pertama kalinya dividen itu dibagikan ya kalau tembus tahun depan itu ya tahun depan itu tahun 2025. Seperti itu, Bu. Iya. Oh, berarti ini ya Pak, seandainya saya kan masih dalam cicilan kurang 3 bulan lagi. Seandainya saya beli cash juga masih boleh gitu? Boleh. Biarpun yang cicilan belum lunas gitu saya tuh ya? Boleh. Tadi yang terkecil $50 tuh dapat berapa Pak? Tadi Bapak jelasin itu. 700 lembar gitu maksudnya ya, tuh? 700%. Oh, kalau saya ini 35% itu ya, $500 tuh ya? Ya, apalagi kalau promo, Bu. Makanya pinter-pinteran manfaatkan promo. Diskonnya besar. Iya. Iya Pak, makasih udah jelas sekarang. Siap. Oke, ada lagi teman-teman? Beres? Pak Julfa, izin bertanya Pak Julfa. Halo Pak Rojali, silakan. Iya, ya, ya ini mau menanyakan ini Pak Julfa, mungkin tadi ada beberapa proyek katanya kan sudah di apa, di beberapa negara. Nah, kira-kira ini katanya di Indonesia juga sudah akan ada proyek
Skyway di Indonesia ini. Kira-kira mungkin Pak Julfa bisa ngasih gambaran kira-kira di mana proyek-proyek yang akan dijalankan di Indonesia itu, Pak Julfa mungkin bisa kasih pencerahan, Pak Julfa. Ya, baik Pak Rojali. Kalau di Indonesia sendiri, kemarin sebenarnya sebagian juga gambarannya sudah di-share di grup juga, ya kan. Proyek yang pertama itu di sekitaran Jawa Barat, ya. Jawa Barat Jawa ya, Pak. Barat tembus, ya. Kemudian di luar Jawa. Nah, yang di luar Jawa ini saya sama Big Boss belum boleh memberikan, intinya pokoknya di luar Jawa ada. Dan itu yang menginfokan langsung gubernurnya, ya. Jadi info itu valid sekali karena ada surat resmi stempel gubernurnya asli, tapi cuman masih belum boleh dibocorkan. Ya, belum boleh dipublis ya, Pak Ya, Julfa ya. belum boleh dipublis. Nanti dipublisnya mungkin kalau media massa gitu kan. Ya, seperti itu. Iya, Yang ini jelas saat ini kondisinya kalau di Indonesia berdiri lagi ya, PT apa ya, ini, saya lupa juga Cakrawala apa gitu. Ya itu ini sudah dua, jadi ada dua perusahaan di Indonesia dari Unit String Technologies ya yang handle wilayah Indonesia. Mungkin ya, perannya juga berbeda. Ya, yang satunya peran untuk promosi, yang kedua untuk mungkin realisasi proyek. ya, Dan on fire, kita itu on fire. Jadi kita berdasarkan informasi yang saya terima kemarin, akses intelijen transport system itu menyebar. Intelijen transport system itu kapasitasnya Asia, dan salah satunya di Indonesia. Kemarin kita berhasil untuk adakan acara pameran, ya, tahun 2024 kemarin yang baru-baru itu, ya, ITS Intelijen Transport System kemarin itu yang teman-teman datang juga berfoto lihat bersama Yukar yang kita datangkan dari Dubai itu juga hasil kerja sama dengan Sky Transport dengan ITS. Kemudian yang kedua, akses ya untuk investor di Indonesia untuk realisasi proyek itu kita udah dapat. Kemudian yang ketiga, akses orang-orang penting dalam sisi pemerintahan itu kita udah dapat. Yang keempat, untuk izin bagi pemerintah Indonesia sendiri, ya kemarin apa itu namanya diinfokan oleh Mr. Alexi, gitu. Dia bilang pemerintah Indonesia itu udah, ayo kapan nih di Sky Transport dibangun di Indonesia ini kapan? Kita siap dukung, ya, kecuali modal. Kalau modal suruh cari sendiri, ya gitu. Soalnya kenapa? Karena beban pemerintah, ya teman-teman tahu lah, beban pemerintah Indonesia saat ini IKN aja kayak seperti itu kan, cari-cari investor ya. Nah, jadi intinya kita nggak ada masalah sama pemerintah Indonesia untuk realisasi proyek komersial. Tapi cuman ya itu, modalnya cari sendiri. Nah, sedangkan dari sisi modal, jaringan investor kita juga sudah terbuka. Jadi intinya kemarin juga banyak teman-teman, ayo Pak, ini IKN, ini apa? Udahlah, teman-teman itu nggak perlu mikir harus apa itu IKN lah, apa udah ada, intinya udah ada perusahaan yang handle, udah ada tenaga ahli yang handle, udah ada tim yang handle. Mereka itu, saya yakin mereka itu lebih oke lah daripada kita. Mereka itu juga kerja keras mati-matian juga. Intinya tugas kita itu sekarang ini ya berdoa supaya pekerjaan mereka itu dilancarkan, mereka sehat, selamat, dapat hasil yang maksimal membawa berkah untuk kita semuanya. Seperti itu aja, ya. ya, Pak Julfa. Tapi ininya kan sebentar lagi akan ada ini Pak Julfa ya, akan ada pergantian pimpinan ya Pak Ya. Julfa ya. Apakah nanti akan perlu diulang lagi atau bagaimana, kan itu eh, di era yang sekarang ini kan Pak Jokowi. Nah, berikutnya sudah Oktober 20 Oktober akan datang ini sudah ganti kepemimpinan. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh itu Pak Julfa ininya nantinya akan di ini lagi Ya, terutama proyek di Indonesia ini gitu Pak Julfa. ya. Kalau untuk Pak Prabowo sendiri itu support penuh. Apalagi kabinet Prabowo itu support penuh, apalagi itu untuk mendukung apa itu namanya perekonomian di Indonesia dan apa itu namanya berbagai macam kelebihan transportasi yang kita miliki, ya. Iya. Kemudian yang kedua, sebenarnya target utama kita itu bukan di pemerintah atas. Kalau pemerintah atas dia cuma validasi saja, kasih izin secara umum aja, kamu silakan, ya kan, mempromosikan proyek kamu di Indonesia kan seperti itu. Tapi kan target utama kita bukan di atas, target utama kita kan di skala provinsi.
Ya, bahkan di skala kabupaten. Nah, itu kan ada aturan-aturan sendiri kan gitu. Iya. Nah, kalau ibaratnya kalau skala provinsi kan seperti halnya gubernur kan seperti itu, tapi tidak ada pergantian juga seperti itu. Belum ada pergantian, bahkan masih jalan kan. Karena kemarin kan gubernur baru aja pelantikan juga kan seperti itu. Perhatikan ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu sudah ada sistem yang mengatur, Pak. Jadi nggak semudah itu untuk mengganti sebuah format kebijakan, apalagi kalau proyek kita sudah masuk dalam rencana pembangunan. Nah, seperti itu. Ya, makasih Pak Julfa atas ininya, Siap, atas Pak Lutfi. pencerahannya. Ya. Ya, siap. Ada lagi, teman-teman? Sudah beres ya? Nah, teman-teman, seperti biasa, acara ini kita rekam. Ya, acara ini kita rekam. Bagi teman-teman yang terlambat, nggak apa-apa, tinggal lihat aja YouTube. Sedikit pengetahuan ya, teman-teman. Di YouTube itu bisa disetting, ya. Bisa dicepatkan 1 kali 25, bisa 1,5 kali, bisa. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu kan lambat, ini terlalu lambat nih, cepetin aja, ya. Bisa. Ya, itu settingannya di tanda settingan gitu, ya. Nanti kalau ibaratnya nggak bisa atau gaptek itu bisa minta bantuan sama yang muda-muda sudah ahli lah ibaratnya. Kemudian yang kedua bisa langsung digeser-geser. Kemudian yang ketiga itu biasanya kan saya kasih kayak 12.250 ya. Itu maksudnya kan apa? Menit 12 detik 50 kan gitu kan. Jadi ya biasanya ada tulisan biru di YouTube itu di bawah, itu diklik ada tulisan biru ini ada judulnya, saya kasih judul-judul apa. Nah, jika teman-teman misalnya malas ini pengen langsung di judul mana ini, ya tinggal diklik aja itu. Apa itu namanya? Angkanya itu, ya, waktunya itu. Tinggal klik nanti langsung dia masuk ke menit yang teman-teman tuju. Nah, itu. Jadi ini sekedar wawasan ya. Makanya di era digital ini ya saya sarankan ya teman-teman itu sedikit belajar lah. Ibaratnya kalau misalnya gaptek gitu kan, sedikit-sedikit belajar ya. Gimana caranya ini Facebook ini apa aja ya? Apa itu fasilitasnya? WA bisnis ini apa ya fasilitasnya? YouTube ini apa ya fasilitasnya seperti itu. Tinggal diklik-klik aja. Enggak kalau meledak aja enggak ada yang meledak. Tapi intinya teman-teman itu tahu, oh ternyata ini bisa lebih mudah. Nah, itu. Kalau kayak ibaratnya Facebook nanti update-nya pakai Reels. Itu yang mana ya Reels yang dimaksud Pak Jupai? Nah, itu pakai Reels. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biar sedikit demi sedikit melek juga gitu kan, nggak gaptek-gaptek. Atau apalagi yang paling penting itu email ya. Nah, ya, masa kemarin ada yang kirim, Pak caranya kirim pesan lewat email itu gimana? Masa nggak tahu sama sekali kan repot juga kan seperti itu. Jadi sedikit belajar. Intinya belajar apa itu namanya? Ngotak-ngatik lah ibaratnya kan bahasa Jawanya ya. Ngotak-ngatik HP ya. Ya, kirim pesan, oh ini toh, kirim pesan email, oh ini terima, oh ini draft gitu kan. Jadi biar lincah. Seperti itu ya teman-teman, sedikit masukan dari saya. Sukses selalu untuk kita semuanya ya. Kapan Zoom lagi? Nanti kita info ya, teman-teman. Pak Tommy, nanti kita pasti info. Insya Allah ke depan untuk next Zoom OPP ya. Itu pengetahuan umum dasar, juga untuk umum juga, agar teman-teman yang belum mengetahui tentang Yuskai Transport bisa mengetahui dan ikut menjadi pendukung proyek. Jadi manfaatkan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman. Semoga acara pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, membawa berkah bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera disembuhkan, atau keluarganya lagi sakit segera disembuhkan. Bagi teman-teman yang kesusahan mendapatkan ujian semoga segera diselesaikan, dipermudah segala urusannya. Amin. Intinya yang baik-baik bagi teman-teman. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Bangun Yuskai, selamatkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupa. Ya, Sukses, Pak Harun.